Kemenangan Indonesia atas Cina sekaligus kepastian lolos round 4 tentu saja membuat fans Garuda happy. Hal yang pastinya juga dirasakan semua penggawa timnas Indonesia. Spesial bagi Emil Audero, ini adalah debut yang sempurna bagi dirinya. Gimana enggak, dirinya yang dulu sempat mendapatkan penolakan dari sebagian fans timnas, mampu tampil gemilang di laga krusial yang menentukan. Bagi Emil ini sangat berarti lantaran ia melakoni debut di depan sang ayah. Sehingga dalam lubuk hati terdalam dengan sangat emosional, Emil pasti merasa bahagia karena ia telah berhasil membuktikan semuanya. Begitu dengan sang ayah yang berharap ke depannya, Emil bisa meraih kesuksesan bersama timnas Indonesia. Di luar dari semua itu, rupanya ada sebuah kalimat sakti dari Gianluigi Buffon yang sampai sekarang dipegang teguh oleh Emil. Di mana selama 5 tahun menimba ilmu dari legenda, Emil telah belajar banyak hal termaksud bangkit dari situasi sulit yang pernah ia alami beberapa musim terakhir. Semua mengerti jika Emil Audero mampu menorehkan kisah epik dalam lembaran sejarah sepak bola Indonesia. Dengan keberanian, bak Satria Lombok, ia berhasil menjalani debut gemilang bersama timnas Indonesia sekaligus menggagalkan ambisi timnas Cina dalam kemenangan 1-0 di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun di balik sorak-sorai ribuan supporter dan kilau Kleansit, perjalanan Emil sampai di titik ini adalah sebuah odis penuh liku. Dari bayang-bayang kegagalan hingga kebangkitan megah di Palermo, semuanya menjadi satu. Emil sendiri pernah menjadi harapan besar bagi sepak bola Italia ketika berada di Akademi Juventus. Di mana ketika itu ia mampu bersinar di tim muda Juve, bahkan meraih gelar The Young Italy Talent of Future pada tahun 2012. Namun seperti kapal yang terombang-ambing di lautan ganas, karirnya terhenti di bangku cadangan Juventus dan hanya mencatatkan 1 penampilan di Serie A pada tahun 2017. Untuk menambah jam terbang, Emil pun dipinjamkan ke Venezia yang ketika itu main di Serie B pada 8 Juli 2017. Selama 1 musim di sana, Emil mampu tampil bagus dengan mencatatkan 38 kali penampilan. Hal yang kemudian membuat Sampdoria tertarik untuk memboyongnya. Dan tepat pada tanggal 17 Juli 2018, Emil menandatangani kontrak dengan Sampdoria. Awalnya statusnya hanya sebagai pinjaman 1 musim. Namun setelah dirasa oke, Sampdoria memutuskan untuk mempermanenkannya dengan kontrak 5 tahun serta biaya 20 juta euro. Dan bersama tim tersebut, Emil mampu mencatatkan 169 penampilan di semua kompetisi. Hal yang juga membuat namanya masuk ke dalam skuad timnas Italia U21. Akan tetapi setelah Sampdoria terdegradasi ke Serie B pada tahun 2023, Emil dianggap salah mengambil keputusan karena menerima tawaran dari Inter Milan sebagai pemain pinjaman. Bukannya apa-apa, sebab Emil sendiri terhitung baru sembuh dari cedera bahu sejak Maret 2023, yang ketika itu memaksanya absen hingga 12 pertandingan. Dan benar aja di Inter Emil hanya tampil sebanyak 4 kali di musim, yang dimana itu membuat performanya semakin menurun. Di awal musim 2024, Como yang berstatus tim promosi sukses meresmikan kepindahan Emil dan diharapkan dia bisa jadi kiper utama. Akan tetapi, Emil gagal tampil sesuai harapan sampai posisinya harus tergeser oleh Pepe Reina yang sudah sepuh. Sadar jika karirnya terancam, Emil pun memutuskan untuk menerima tawaran Palermo sebagai pemain pinjaman. Enggak peduli main di Serie B, yang penting ia bisa mendapatkan menit main reguler agar bisa mengembalikan formnya. Kita tahu bersama Palermo, Emil sanggup tampil konsisten walaupun akhirnya gagal membawa Palermo promosi ke Serie A. Bersama Palermo, Emil total mampu mencatat 3 clean sheet dari 49 penyelamatan. Hal yang kemudian membuat pihak Como percaya jika Emil bisa kembali menjadi kiper utama pasca pensiunnya Reina. Dengan aksi bagusnya bersama Palermo, Emil pun sangat siap untuk bisa membantu Indonesia ke puncak tertinggi. Dan setelah hanya jadi cadangan di laga versus Australia serta Bahrain, Emil pun mendapatkan kesempatan debut langsung di GBK saat Indonesia menjamu Cina dalam laga super penting. Di hadapan puluhan ribu supporter yang memadati GBK, Emil tampil bak dewa penjaga gerbang. 1 tembakan keras nan tepat sasaran dari Wang Yudong di menit ke-47, sukses diredam dengan penyelamatan akrobatik khas kiper Liga Italia yang membuat Cina gigit jari. Dengan 12 dari 20 umpan sukses dan 4 dari 12 umpan panjang akurat, Emil tidak hanya menjaga gawang tetapi juga mencari otak di lini belakang.
mengatur pertahanan dengan wibawa seorang jenderal, maka menjadi hal yang wajar jika usai laga Emil tampak emosional seolah memberikan pesan pada ayahnya. Jika ia telah berhasil melalui semua kesulitan yang ada, dan ia sangat tahu jika ayahnya datang langsung ke GBK buat nonton debut anaknya. Yang mana diketahui Emil juga sempat menemui sang ayah walaupun itu dalam situasi privat. Tapi di luar itu semua Emil memang pantas mendapatkan malam yang sempurna di langit gelora Bung Karno. Semua orang tahu saya lahir di Lombok. Keluarga saya di sana menonton. Beberapa datang langsung ke Jakarta. Ini luar biasa, ujar Emil. Sementara itu, sang ayah sendiri dalam sebuah wawancara mengaku bangga dan bahagia bisa melihat debut sang anak. So pasti ia berdoa agar Emil beserta semua elemen timnas bisa sukses menuju ke Piala Dunia. Di sisi lain, terlepas dari komentar positif dan negatif yang pernah menghampiri Emil Audero, pada akhirnya membuktikan dirinya layak menjadi kiper timnas Indonesia. Yang mana Emil juga tidak ragu menyebut sosok Gianluigi Buffon sebagai teladan. Bagi Emil, sebagian besar kemampuan teknik dipelajarinya dari pergerakan kiper legendaris itu. Dan satu nasihat serta kalimat sakti dari Gigi Buffon yang selalu Emil pegang teguh adalah soal mentalitas. Di mana sang legenda mental adalah faktor utama yang dibutuhkan untuk menjadi pemain hebat dibandingkan sekedar skill semata. Sisi mental bagi seorang kiper sangat berharga. Kita bisa mengeluarkan seluruh kemampuan jika psikologi dan mental tim sudah tertata. Anda mungkin tidak melakukan apapun sepanjang laga. Namun Anda dibutuhkan saat melakukan penyelamatan pada menit-menit akhir. Itulah yang harus Anda kerjakan ketika menjadi kiper di pertandingan besar, tegas kiper 28 tahun tersebut. Bagaimanapun kita harus bersyukur jika Emil akhirnya bisa membela timnas Indonesia. Sebab kini ia datang ke Indonesia dalam kondisi udah bangkit dari masa sulit. Dan biar gimana pun, pengalaman Emil di top level benar-benar gak bisa dibantah. Sehingga ini secara otomatis juga akan membuat kiper-kiper lain di tim Garuda termaksud Marten Paes ikut lebih bekerja keras. Yang mana di satu sisi ini juga bagus buat timnas Indonesia secara umum. Karena dengan begini semuanya jadi lebih kompetitif. Sehingga kembali lagi, mendingan pelatih Mumet milih pemain karena bagus-bagus ketimbang Mumet milih pemain yang bapuk-bapukan gitu. Terlepas dari apapun setelah penantian panjang dan drama ini itu, Emil Audero Mulyadi is finally here. Dan perjalanan Emil Audero boleh disebut sebagai kisah tentang ketabahan dan kebangkitan dari bangku cadangan di klub-klub besar melalui badai degradasi hingga menemukan kembali sinarnya di Palermo. Emil membuktikan bahwa kegagalan hanyalah anak tangga menuju kejayaan. Debutnya bersama timnas Indonesia bukan sekedar pertandingan melainkan pernyataan bahwa darah Indonesia di nadinya adalah kekuatan tak terbendung.